Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir Jawa Tengah, kehidupan sehari-hari berlangsung dalam nuansa yang kental akan tradisi dan kepercayaan spiritual. Desa tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan laut biru yang berkilau di bawah sinar matahari. Disinilah Pak Leo, seorang pedagang kepiting, menghabiskan hari-harinya. Ia dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tak kenal takut, terlahir dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Pak Leo memiliki penampilan fisik yang menarik perhatian. Tingginya sekitar 170 cm, dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari akibat jam terbangnya berdagang di tepi pantai. Rambutnya yang hitam legam selalu terikat rapi, dan matanya yang tajam menunjukkan ketegasan serta semangat juang yang tak pernah padam. Ia sering mengenakan kaos lengan pendek dan celana kain, lengkap dengan topi caping yang melindunginya dari terik matahari saat berjualan. Sejak kecil, Leo sudah terbiasa mendengar cerita-cerita mistis dari nenek dan kakeknya. Mereka sering bercerita tentang makhluk halus, pesugihan, dan kekayaan yang bisa diperoleh melalui cara-cara yang tidak biasa. Cerita-cerita itu membangkitkan rasa ingin tahunya dan membentuk pandangannya tentang dunia. Setiap Jumat malam, tradisi keluarga mengharuskan Leo untuk melakukan ritual minum air kelapa muda dan memakan daging kambing, yang diyakini dapat meningkatkan perewangan atau koneksi spiritualnya dengan alam gaib. Ritual ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupannya. Pak Leo menjalani usaha dagang kepiting saus pedas yang ia bangun dengan penuh dedikasi. Ia memulai usaha ini dengan menjajakan dagangannya di tepi pantai, mengandalkan resep rahasia yang diwariskan oleh ibunya. Dengan bumbu-bumbu yang khas dan kepiting segar yang dipilih langsung, usaha Leo berkembang pesat. Pelanggannya mulai berdatangan, dan ia dikenal sebagai pedagang kepiting yang paling digemari di desa itu. Namun, kesuksesan itu tidak berlangsung lama. Kehidupan Pak Leo mulai berubah ketika berbagai tantangan datang silih berganti. Persaingan yang semakin ketat dengan para pedagang lain, ditambah dengan masalah pasokan kepiting yang tidak menentu, membuat usaha yang dulunya menjanjikan, kini terjerat dalam masalah keuangan. Leo berjuang keras untuk mempertahankan usahanya, tetapi segala upaya yang dilakukan seakan sia-sia. Ia terpaksa meminjam uang dari bank untuk menutupi kerugian, yang semakin memperburuk keadaan. Kondisi finansial yang memburuk membuat Leo merasa terpuruk dan putus asa. Ia kehilangan kepercayaan diri, dan suara-suara kritik dari orang-orang di sekitarnya mulai menghantuinya. Dalam keputusasaan, ia mulai mempertanyakan takdirnya dan merasa terjebak dalam siklus kesulitan yang tak berujung. Di tengah kebingungan dan kesedihan, ingatannya kembali pada cerita-cerita mistis yang selalu didengarnya semasa kecil. Ia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap dunia pesugihan, sebuah praktik yang diyakini dapat memberikan kekayaan secara instan melalui bantuan makhluk halus. Dengan latar belakang yang kaya akan tradisi dan dilema moral yang menghimpit, cerita Pak Leo dimulai. Di balik sosok pemberani dan pedagang sukses, tersembunyi keinginan yang kuat untuk mengubah nasibnya, meskipun harus melangkah ke dalam dunia yang gelap dan penuh risiko. Dalam pencarian kekayaan, Leo akan menghadapi berbagai tantangan yang akan menguji keberaniannya dan membawa dampak yang tak terduga dalam hidupnya. Tahun 2010 menjadi tahun yang kelam bagi Pak Leo. Setelah menikmati kesuksesan yang cukup lama, usaha dagang kepiting saus pedasnya mulai mengalami penurunan drastis. Di tengah persaingan yang semakin ketat di pasaran, Leo harus berhadapan dengan kenyataan pahit saat melihat pelanggan beralih ke pedagang lain yang menawarkan harga lebih murah dan menu alternatif yang lebih menarik. Setiap hari, ia merasakan beban yang semakin berat, seperti ada batu besar yang menggelinding di atas pundaknya. Keadaan semakin diperburuk dengan masalah pasokan kepiting yang tidak stabil. Nelayan lokal yang biasanya menjadi andalan pasokan kepiting segar mulai kesulitan menangkap ikan akibat cuaca buruk dan kerusakan lingkungan. Leo, yang sebelumnya bergantung pada pasokan dari mereka, kini harus mencari alternatif lain, tetapi semua usaha itu seakan sia-sia. Setiap kepiting yang berhasil ia dapatkan, harga jualnya semakin tinggi, membuatnya sulit bersaing.
Di tengah kesulitan yang mendera, Leo terpaksa meminjam uang dari bank untuk menutupi kerugian, tetapi pinjaman itu hanya menambah beban utang yang harus ia bayar. Dalam situasi yang sangat tertekan, Leo merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan bagaimana cara mengatasi utang yang menumpuk, dan bagaimana cara menyelamatkan usahanya. Suara-suara dalam kepalanya mulai berbisik, mengingatkan akan kegagalan dan kehilangan yang ia alami. Ketidakpastian masa depan membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di warungnya, hanya menunggu pelanggan yang tak kunjung datang, sambil mengingat kembali masa-masa ketika usaha dagangnya sedang berada di puncak. Dalam keadaan putus asa, Leo mulai mengingat kisah-kisah mistis yang diceritakan oleh nenek dan kakeknya semasa kecil. Dia teringat akan ritual pesugihan yang diyakini dapat memberikan kekayaan secara instan. Ia menyadari bahwa keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan mengubah nasibnya telah menggerakkan hatinya untuk mencari jalan keluar yang tidak biasa. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan bagaimana jika ia bisa mendapatkan bantuan dari makhluk halus, seperti yang diceritakan dalam berbagai kisah. Suatu hari, saat duduk sendirian di warungnya, Leo bertemu dengan seorang teman lama, Budi, yang kebetulan datang untuk menyapa. Budi adalah sosok yang dikenal sebagai orang yang selalu memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Setelah mendengar keluhan Leo tentang usahanya yang merosot, Budi dengan tenang menyarankan agar Leo mencari dukun yang ahli dalam pesugihan. Dia menyebutkan nama Mbah Karim, seorang dukun yang dikenal memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat desa. Dia bisa membantumu, Leo, kata Budi, menatap mata Leo dengan penuh keyakinan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Ini bukan sekadar bermain-main. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Mendengar hal itu, hati Leo bergetar. Dalam kondisi putus asa, ia merasa seolah-olah Mbah Karim adalah satu-satunya harapan untuk mengubah hidupnya. Namun, di sudut hatinya, rasa ragu dan takut mulai menggerogoti. Ia tahu betul bahwa pesugihan adalah jalan yang berisiko dan berbahaya. Namun, dorongan untuk mengubah nasibnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Akhirnya, Leo memutuskan untuk menemui Mbah Karim. Dia merasa seperti seorang pengembara yang tersesat, mencari petunjuk di tengah kegelapan. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah menuju desa terpencil di mana Mbah Karim tinggal, tidak jauh dari desanya. Pikiran tentang kemungkinan mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya mengisi kepalanya, meski bayang-bayang keraguan tetap menghantui. Setelah perjalanan yang melelahkan, Leo tiba di rumah Mbah Karim yang sederhana. Aroma dupa dan rempah yang menyengat menyambutnya. Saat ia melangkah masuk, Mbah Karim, dengan penampilan yang penuh karisma, menyambutnya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya Mbah Karim dengan suara berat, membuat Leo merinding. Dalam pertemuan itu, Leo mulai menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya. Mbah Karim mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan bahwa pesugihan bukanlah jalan yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam spiritual, katanya. Leo merasakan ketegangan di dalam dirinya, tetapi keinginannya untuk mengubah nasibnya membuatnya bertekad untuk melanjutkan. Mbah Karim kemudian menjelaskan serangkaian ritual yang harus dijalani Leo sebelum mendapatkan kekayaan yang diimpikannya. Mulai dari puasa mutih selama 40 hari hingga meditasi di tempat-tempat angker. Setiap syarat yang diungkapkan Mbah Karim terasa seperti kutukan, tetapi Leo berusaha meneguhkan hatinya untuk menjalani semua itu. Dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari jeratan utang dan kesulitan yang tak berkesudahan. Dengan keputusan yang diambil, Leo melangkah ke dalam dunia yang dipenuhi misteri dan risiko. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi keputusannya untuk mencari kekayaan melalui pesugihan telah ditetapkan. Bab berikutnya akan membawanya ke dalam pengalaman yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menguji batas keberaniannya dan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Mbah Karim,
Pak Leo kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru yang membara dalam dirinya untuk mengubah nasibnya, namun di sisi lain, ada rasa takut yang terus menggerogoti hati dan pikirannya. Ia tahu bahwa langkah yang diambilnya bukanlah hal sepele. Dalam perjalanan pulang, pikiran tentang ritual yang harus dijalani terus menghantui, seolah-olah suara-suara gaib mulai memanggilnya. Hari-hari pertama menjalani ritual puasa mutih terasa berat. Leo harus meninggalkan makanan kesukaannya, dan hanya diperbolehkan mengonsumsi nasi putih dan air putih. Setiap kali perutnya keroncongan, rasa lapar yang menyengat membuatnya ragu akan keputusan yang telah diambil. Namun, tekad untuk mendapatkan kekayaan yang telah lama diimpikannya membuat Leo berusaha keras menahan diri. Ia menjadwalkan harinya dengan ketat, berfokus pada meditasi dan ritual yang harus dilakukan. Selama masa puasa, Leo merasa seolah-olah terhubung dengan dunia lain. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang tidak bisa ia pahami. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok-sosok bayangan yang berkelip-kelip di sekelilingnya, kadang-kadang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Mimpi-mimpi itu membawanya ke tempat-tempat asing, hutan lebat, dan makam kuno yang dipenuhi aura mistis. Meskipun terasa menakutkan, Leo merasa semakin terikat dengan pengalaman spiritual ini. Ia mulai percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang memperhatikannya. Di malam ke-20 puasa, Leo melakukan meditasi di tengah hutan dekat desanya. Suasana malam itu sangat sunyi, dan cahaya bulan memancarkan sinar lembut yang menembus dedaunan. Dengan duduk bersila, ia menutup matanya dan berusaha memasuki kedamaian batin. Dalam keheningan, suara angin berbisik lembut, seolah memberi isyarat untuk tetap berpegang pada keyakinan. Saat itulah, Leo merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekelilingnya berubah, dan ia merasakan kehadiran makhluk halus yang mendekatinya. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapannya. Leo terkejut, tetapi tidak merasa takut. Dari kegelapan, sosok wanita cantik berpakaian tradisional Jawa muncul dengan wajah yang menawan. Ia memiliki aura misterius, dan tatapannya tajam menembus jiwa Leo. Anak muda, aku adalah penjaga hutan ini. Aku melihat usaha dan pengorbananmu, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Sosok itu melanjutkan, aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Persembahan harus dilakukan secara rutin, dan kau tidak boleh melanggar pantangan yang akan aku berikan. Leo merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, aku bersedia, apapun yang harus dilakukan. Selama beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Leo mulai menjalani rutinitas baru. Ia melakukan persembahan berupa makanan dan dupa di tengah hutan, mengikuti arahan sosok wanita yang muncul di hadapannya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia melakukan ritual dengan mengundang makhluk halus agar membantunya dalam usaha dagang. Ia merasakan perubahan yang nyata dalam hidupnya, pelanggannya mulai berdatangan kembali, dan usaha kepiting saus pedasnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Meskipun pendapatan meningkat, Leo merasakan kehadiran sosok wanita itu semakin mendekat. Ia mulai mengalami malam-malam yang menyiksa, di mana suara-suara bisikan dan bayangan hitam terus mengikutinya. Kadang-kadang, saat ia terbangun di tengah malam, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasinya. Ketegangan ini mulai mempengaruhi kondisi mentalnya. Rasa cemas dan takut mulai merayap ke dalam dirinya, membuatnya merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak sepenuhnya ia pahami. Hubungan Leo dengan keluarganya juga mulai renggang. Ia sering menghabiskan waktu sendirian, terjebak dalam dunia yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang terdekatnya. Istrinya, Sari, merasa khawatir dengan perubahan sikapnya. Leo, kau semakin menjauh. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya pada suatu malam, saat mereka duduk berhadapan di meja makan. Leo hanya tersenyum, berusaha meyakinkan Sari bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, di dalam hati,
ia tahu bahwa ia terjebak dalam pusaran yang sulit untuk dipahami. Dengan setiap langkah yang diambil, Leo semakin mendalami dunia pesugihan. Ia tahu bahwa ritual-ritual yang dilakukannya memiliki konsekuensi yang tidak bisa diprediksi. Setiap hari, saat ia membuka warung dan melihat pelanggan yang berdatangan, rasa syukur bercampur dengan rasa takut. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada harga yang harus dibayar, dan semakin mendalami ritual ini, semakin besar kemungkinan ia akan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ketegangan semakin meningkat, dan Leo merasakan bahwa ia berada di ambang batas antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Dalam pencarian kekayaan dan kebangkitan usahanya, Leo harus menghadapi konflik batin yang menguji moralitas dan keberaniannya. Dengan setiap keputusan yang diambil, ia semakin mendekati puncak konflik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana di desa terasa tegang, seolah alam semesta sedang menyiapkan diri untuk menampakkan sesuatu yang luar biasa. Pak Leo, dengan hati yang berdegup kencang, bersiap untuk melakukan ritual utama yang akan menentukan nasibnya. Selama berbulan-bulan, ia telah menjalani berbagai ritual dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh sosok wanita cantik yang mengaku sebagai penjaga hutan. Malam ini, ia merasa semua usaha dan pengorbanan akan berbuah manis. Leo tiba di tempat ritual, sebuah lokasi terpencil di tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon besar dan suara alam yang menenangkan. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya lembut yang menembus dedaunan, menciptakan bayangan menakutkan di tanah. Dengan hati-hati, ia menyiapkan persembahan yang terdiri dari nasi, buah-buahan, dan dupa yang beraroma wangi. Ia telah mempersiapkan semua ini dengan seksama, berdoa agar makhluk halus yang telah membantunya selama ini akan hadir dan mengabulkan permohonannya. Saat Leo mulai membaca mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh Mbah Karim, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Angin bertiup kencang, dan suara gemerisik daun seolah-olah membentuk melodi yang aneh. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di hadapannya, dan sosok wanita itu kembali. Ia tampak lebih anggun dan menakutkan, dengan tatapan yang tajam. "Kau datang, Leo. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya menggema dalam hutan yang sepi. Leo merasakan ketegangan yang luar biasa. "Aku ingin kekayaan, aku ingin usahaku sukses kembali," jawabnya, suaranya bergetar. Namun, saat mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan keraguan menyergap hatinya. Dalam benaknya, ia teringat akan semua yang telah ia korbankan, dan bayangan kegelapan yang mengintainya semakin mendekat. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa rasa tenang. "Kekayaan datang dengan harga yang harus kau bayar. Apa kau siap untuk membayar harga itu?" tanyanya dengan suara lembut, tetapi getir. Leo merasa terjebak dalam keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Ia tahu bahwa jika ia melanjutkan, ada kemungkinan ia akan kehilangan lebih dari sekadar apa yang ia miliki. Malam itu, Leo harus memilih antara kekayaan dan moralitasnya. Dalam pikirannya, ia teringat pada keluarga, teman, dan semua orang yang telah menyokongnya. Ia merenungkan betapa jauh ia telah pergi dalam pencariannya akan kekayaan. Dalam momen yang penuh ketegangan, Leo menjawab dengan tegas, "Ya, aku siap. Aku ingin sukses, tidak peduli apa yang harus aku bayar." Setelah mengucapkan kata-kata itu, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Bayangan hitam mulai berputar di sekelilingnya, dan Leo merasakan energi yang sangat kuat mengalir ke dalam dirinya. Dalam sekejap, ia melihat kekayaan yang diimpikannya, restoran yang megah, pelanggan yang berduyun-duyun, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Namun, di saat bersamaan, ia juga merasakan kehadiran gelap yang semakin mendekat, seperti bayangan yang tidak bisa ia hindari. Setelah ritual selesai, hidup Leo berubah drastis. Usaha kepiting saus pedasnya meroket, dan ia berhasil melunasi utang-utangnya. Pelanggan mulai berdatangan dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan itu, Leo merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia sering mendengar suara-suara aneh saat menjelang malam,
dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti langkahnya. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya, dan ia merasa bahwa makhluk halus yang membantunya kini telah menjadi belenggu yang mengikat. Kehidupan sosialnya juga mulai berubah. Hubungannya dengan Sari, istrinya, semakin renggang. Sari merasakan ada yang tidak beres, dan ia berusaha menanyakan keadaan Leo, tetapi Leo selalu berusaha berbohong. Semua baik-baik saja, katanya, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam perjanjian yang mengerikan. Ia merasa semakin kesepian, terasing dalam dunia yang penuh dengan kekayaan tetapi juga ketakutan. Di tengah semua ketegangan ini, Leo mengalami momen puncak yang mengguncang jiwanya. Suatu malam, saat ia terbangun dari tidurnya, ia melihat sosok wanita cantik itu berdiri di ujung tempat tidurnya. Kau telah menerima apa yang kau inginkan, tetapi ada konsekuensi yang harus kau bayar, katanya dengan senyum yang menyeramkan. Leo merasa ketakutan yang tak terbayangkan. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu menjawab, setiap kekayaan memiliki harga. Dan kini, saatnya untuk membayar. Dalam satu detik, Leo menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan jati dirinya, tetapi juga semua orang yang dicintainya. Ia melihat bayangan hitam mulai menyelimuti rumahnya, dan suara-suara bisikan semakin menguat. Ketika ia berusaha melarikan diri, ia menemukan pintu rumahnya terkunci, seolah-olah terjebak dalam dunia yang tidak pernah bisa ia tinggalkan. Di momen terakhir, Leo menyadari bahwa semua yang ia impikan kini menjadi mimpi buruk. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya, keluarganya, dan jiwanya untuk mendapatkan kekayaan yang tidak berarti. Dalam keputusasaannya, ia berteriak, "Tolong, aku tidak ingin ini." Namun, suaranya hanya terhanyut dalam gelap, dan semua harapan yang ia miliki hancur dalam sekejap. Epilog, kisah Pak Leo berakhir dalam kesedihan dan penyesalan. Ia terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri, di mana kekayaan tidak membawa kebahagiaan, melainkan kesengsaraan. Dalam pencarian akan kekayaan, ia kehilangan segala sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Hanya ada satu pelajaran yang tersisa, bahwa dalam hidup, setiap pilihan membawa konsekuensi, dan terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Cerita Pak Leo adalah pengingat akan bahaya dari ambisi yang tak terhingga dan pentingnya untuk tidak melupakan nilai-nilai yang mendasar dalam hidup. Dalam keputusasaannya, ia menemukan bahwa kekayaan yang sesungguhnya terletak pada hubungan dengan orang-orang terkasih, bukan pada harta benda yang dapat membawanya ke dalam kegelapan.